Siap. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Doa dulu ya. Al-Fatihah. Lihat Maulana. Biasa. Hari ini kita lanjutkan materi kemarin, yaitu saling menasihati dalam Islam. Yang pertama yang sudah saya jelaskan kemarin adalah pengertian khotbah. Ada 3 yang akan kita jelaskan. Yang pertama adalah khotbah, tabligh, dengan dakwah. Yang kemarin sudah dijelaskan pengertian khotbah. Sekarang adalah pengertian dari tabligh. Apa itu tabligh? Pernah dengar kata tabligh? Apa? Menyampaikan. Tabligh itu adalah menyampaikan ajaran-ajaran tentang Islam. Tapi bisa tidak melalui dengan cara naik mimbar di depan, bisa melalui mulut ke mulut, atau disediakan dalam suatu majelis. Misalnya orang yang memahami tentang pendidikan agama Islam atau pendidikan agama bisa menyampaikan temannya atau orang di lingkungan sekitarnya ya, tentang apa itu pemahaman tentang agama. Dakwah. Dakwah, kalau dakwah sering didengar kan, baik kalau bulan puasa ada ceramah kan, itu bisa disebut dengan dakwah. Dakwah menurut pengertian di sini adalah memanggil atau menyeru atau mengajak. Sedangkan menurut istilah syarak dalam dakwah adalah kegiatan bersifat membela atau mengajak orang untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sesuai dengan perjanjian kemarin adalah menampilkan praktek ceramahnya ya, minimal 10 menit lah satu orang. Bagaimana? Mulai dari siapa? Randy atau Siti Marwah? Randy dulu ya. Randy Aditya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Teman yang saya cintai dan saya banggakan, tiada kata yang pantas kita ucapkan selain puji dan syukur kehadirat the King of the King, the Lord of the world, the great of everything in this universe is Allah Subhanahu wa taala, yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di pagi yang cerah ini. Salawat berserta salam tanpa pula kita curahkan kepada Habib tertinggi anti korupsi, baginda termulia anti durhaka, is the best man leader of leader wal hadirat rahimahullah. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah ceramah singkat yang berjudul berbakti kepada orang tua. Teman-teman sekalian, orang tua begitu lekatnya sosok mereka dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak mampu menganalogikan jasa mereka secara sempurna. Begitu besarnya kedudukan mereka, sehingga di dalam Al-Quran banyak sekali dicantumkan kewajiban seorang anak terhadap orang tuanya. Salah satunya dalam Quran surah Al-Isra surah ke-17 ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad rabbuka alla
baik kepada orang tuanya. Namun di zaman modern seperti saat ini, istilah hormat sudah tidak lagi dirapat oleh kaum muda. Mereka lebih menyayangi smartphone mereka, mereka lebih menghormati sosial media mereka, mereka lebih mengagungkan nafsu mereka daripada orang tua mereka. Padahal ini adalah hal yang mungkin membuat orang tua kita menangis. Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, "Abqaul walidaini minal umum." Yang artinya membuat orang tua menangis termasuk bentuk kedurhakaan. Teman-teman sekalian, berkenaan dengan bakti kepada orang tua, ada sebuah cerita dari sahabat Umar radhiyallahu anhu. Pada suatu hari, beliau didatangi oleh seorang lelaki, dan lelaki tersebut merupakan anak dari seorang wanita tua rentan yang lumpuh total. Kemudian ia bertanya kepada Umar, "Ya Amirul Mukminin, apakah saya masih belum bisa membayar hutang budi saya kepada ibu saya setelah saya merawatnya sepenuh hati dan sebaik mungkin selama 20 tahun lamanya?" Umar pun menjawab, "Belum, kamu belum bisa membayar hutang budimu kepada ibumu." Lelaki itu pun kebingungan dan bertanya kembali, "Kenapa wahai Umar? Padahal hal itu sangat besar dan berat." Umar pun menjawab, "Kasih sayang ibu sangat berbeda dengan kasih yang kita miliki. Ibu merawat kita dari kecil dengan penuh harap agar kita bisa tumbuh besar dan melihat luasnya dunia. Tetapi kasih yang kita berikan kepada ibu kita semata-mata agar berharap agar ia segera kembali padanya. Nauzubillah min dzalik." Teman-teman sekalian, mari bersama-sama kita menghormati dan patuh kepada orang tua selagi mereka masih hidup. Jika mereka juga lama, maka menyesakan dada kita sepanjang hidup. Kiranya itu pidato yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan, sebab sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bagus sekali ceramahnya. Baik, untuk berikutnya di Marwah untuk menampilkan contoh dakwah, bukan pidato ya, dakwah atau ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu
insya Allah minggu berikutnya yang lain lagi ya. Nah, jadi untuk hari ini sekian dulu ya untuk mata pelajaran hari ini, khususnya pendidikan agama Islam. Jadi sebelum kita bahas, kita baca doa dulu seperti biasa ya. Membaca surah-surah pendek, satu surah yaitu surah Al-Ikhlas dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan. Sebelum kita istirahat, marilah kita berdoa dengan membaca surah Al-Ikhlas. Berdoa dimulai. Kiamat